Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Novita. Halo Novita. Halo, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik, alhamdulillah. Jadi teman-teman, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai bahasa isyarat. Bahasa isyarat dasar yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Oke, di sini saya membawakan judul mengenai satu gerakan satu makna bahasa isyarat untuk memahami sesama. Jadi teman-teman, pernah tidak ingin berkomunikasi tanpa suara? Ada yang tidak, ada yang pernah. Oke, bisa lanjut. Menurut teman-teman, bahasa isyarat itu mudah atau susah? Susah. Mudah. Kelompok sini? Mudah, susah? Mudah. Kelompok sini? Susah. Kelompok sini? Mudah. Untuk itu sekarang kita akan belajar mengenai bahasa isyarat dasar yang mudah, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Boleh lanjut? Jadi teman-teman, kenapa sih bahasa isyarat itu penting? Mungkin sekarang teman-teman merasa kayak kenapa kita belajar bahasa isyarat malam ini? Karena kita nggak tahu di kebetulan mana kita bertemu dengan teman-teman kita yang istimewa. Oke, jadi kenapa bahasa isyarat itu penting? Yang pertama teman-teman, bahasa isyarat itu bukan sekedar gerakan tangan biasa, tapi dengan cara itu kita bisa membuka akses untuk berkomunikasi dengan sesama. Yang pertama, alasannya adalah sebagai komunikasi inklusif. Tidak semua teman-teman kita bisa berkomunikasi menggunakan suara. Dengan bahasa isyarat, kita bisa menciptakan komunikasi yang lebih inklusif. Semua orang punya kesempatan untuk dipahami dan memahami. Jadi, bukan mereka yang harus menyesuaikan kita, tetapi kita yang belajar untuk menyesuaikan mereka. Sepakat? Sepakat. Kemudian selanjutnya ialah membantu teman tuli. Dengan memahami bahasa isyarat, kita bisa berinteraksi langsung dengan teman tuli tanpa harus bergantung pada orang lain sebagai penerjemah. Selanjutnya adalah skill baru yang berguna. Bahasa isyarat adalah skill baru yang bermanfaat baik dalam kehidupan sehari-hari, dunia kerja maupun kegiatan sosial. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahasa isyarat itu di Indonesia ada dua jenis. Yang pertama ialah CB dan kedua adalah Bisindo. CB, kita masuk ke CB dulu. CB atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Ini adalah bahasa isyarat yang biasa digunakan di SLB. Apa itu SLB? Sekolah luar biasa. Oke. CB ini sendiri diadopsi dari ASL atau American Sign Language. Kemudian untuk Bisindo sendiri adalah bahasa isyarat Indonesia. Jadi bahasa ini merupakan gerakan tangan yang diciptakan oleh komunitas teman-teman tuli kita. Jadi perlu kita ingat, Bisindo ini di setiap daerah bisa berbeda. Karena terkadang pemahaman dari komunitas itu berbeda di setiap daerahnya. Sekarang lanjut. Kita akan belajar abjad dari A sampai Z. Tunggu dulu, sabar. Kita akan belajar abjad CB dari A sampai Z. Siap? Boleh minta perhatiannya teman-teman? Boleh. Sekarang kita masuk ke A. A, boleh tangannya seperti ini, seperti memerah santan, seperti jempol, tapi jangan dilepas. Seperti memerah santan. Ini A. Kemudian lanjut B. Ini B. Kemudian lanjut ke C. Bisa semua? Kemudian lanjut ke D. Seperti ini, rapat. Rapat. D. Bukan. D. Seperti ini, D. Kemudian E. Rapat. E. Kemudian kita masuk ke F. F itu seperti ini. F. Bisa? Rapat. Kemudian rapat. F seperti ini. Kemudian G. Bisa? G. Kemudian kita lanjut ke H. Isyarat. Mas, siapa? Mas Fikri. I.
yang 3 membentuk M. M. Kemudian lanjut N. 2. Hanya 2 ruas, hanya 2 jadi. Kemudian kita lanjut ke O. Lanjut ke P. P seperti K tapi dia ke bawah. P. Q sekarang. Q seperti ini, seperti G tapi dia ke bawah. Q. Ini gimana ya? Bawah ini. Yang tiganya digenggam. Ini yang begini, Q. Sudah? Kemudian R. R seperti ini. R. R. S. Bisa? S. S. Sudah? Kemudian kita lanjut T. T seperti ini ya. T. Seperti ini. Seperti ini. Sudah? U. Sudah? V. Bisa? Lanjut ke W. X. X satu saja. X. Y. Gini enggak gini. Y enggak beda. Y. Z membentuk Z. Z. Gambar Z. Membentuk Z. Bisa? Coba dong. Nah, kita lanjut dulu. Kemudian kita lanjut ke bisindo. Bisindo ini cenderung menggunakan 2 tangan. Kita cepat saja ya mengingat waktu kita terbatas. A seperti ini. B seperti ini. B. C seperti ini. D seperti ini. E. F. G. Jangan ditokkan G. H. Satu tangan seperti ini. H. Ya, H. Gini. H. I. I sama seperti di sini. I. J sama juga seperti di sini. K. K. K.
Siapa? Nama. Bisa teman-teman? Bisa. Oke, lanjut. Coba sekarang sama teman-teman di sebelah kalian dengan bahasa isyarat yang telah kita pelajari. Terima kasih, sama, aku, kamu, nama. Oke teman-teman, cukup. Lanjut juga. Nah, ada challenge dari saya. Dia. Ada saja sudah saya siapkan. Challenge kita bagi ke 2 tahap. Tahap pertama yang mudah. Siapa yang ini angkat tangan dulu ya? Siapa yang bisa masih ingat untuk mempraktekkan siapa nama kamu? Jadi silakan. Ya. Maju boleh kalau baju. Ayo. Gak apa-apa, langsung di situ mengingat waktu kita terbatas. Siapa nama kamu? Tepuk tangan. Kemudian selanjutnya, tolong tunjukkan ke saya bahasa isyarat. Dengerin ya. Terima kasih sama-sama tolong. Terima kasih sama-sama tolong. Oke, bawa Pak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama tolong. Betul. Masih ada satu kesempatan lagi. Tungguin. Oke, Bapak nambah sedikit apa ya? Oke. Selanjutnya tunjukkan ke saya bahasa isyarat. Saya, kamu, permisi. Kenapa ya? Saya, kamu, permisi. Kurang tepat, permisi. Permisi. Oke. Challenge di babak kedua dengan hadiah. Siap teman-teman? Tapi challenge kali ini sedikit panjang dari tadi. Pasti itu.